Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil waghfir lana ma madha Muhammadun ashraful Arabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami ya Rabbi bil Muhammadun dhikruhu rawhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala umami ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati abaihi wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikati kal muqarrabin wa syuhada was salihin wal ulama'il amilin khususan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah masyayikhina fid din Sayyidi Ibrahim ad-Dasuki Abi Hasan Sayyidi Syekh. Thumma hadha hadiyatuna khususan ila ruh sebutkan ahli kubur masing-masing. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahilladzi amarna wa awjabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu alaina futuhal arifin wa tufaqqihna biha fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah,
Zat yang maha agung, zat yang maha mulia, yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat kembali berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia, di rumahnya Allah, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sama-sama menghidupkan majelis ilmu dengan satu harapan besar, semoga hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab digugurkannya semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semua orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu bab yang berkaitan dengan momen kita. Kenapa saya pilih pembahasan ini? Karena ini adalah bagian dari proses perjalanan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang momen-momen dalam kehidupan kita hakikatnya adalah merupakan bagian karunia yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dalam setiap bulan-bulan tertentu ada banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang bisa dilihat dari sisi sejarah. Bahkan ada banyak bulan-bulan tertentu yang dimana di bulan tersebut ada al-maqasidus syariah, daripada maksud-maksud disyariatkannya tentang satu amal. Belum lama di bulan Rabiul Awal kita mengadakan peringatan yang disebut dengan peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di momen bulan Rajab ini pun di penghujung kita punya juga momen tersendiri. Jadi dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, hakikatnya Allah ingin mengingatkan kita agar seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka begitu berusaha untuk menghargai waktu. Dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, setiap ada momen apapun, ya, hakikatnya adalah untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita memasuki bulan Rajab, Rasulullah ajarkan satu doa yang mestinya terus kita baca, di mana doa ini mengandung satu pengharapan besar. Bagaimana dengan masuknya bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita bisa merasakan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Rajab, bukan hanya sekedar datang saja, tapi kita bisa merasakan satu kenikmatan besar, yaitu kenikmatan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingin bagaimana di dalam nikmat-nikmat tersebut berisi muatan keberkahan. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada di situ minta kepada Allah keberkahan. Mau makan pun sama, Allahumma barik lana. Ketika kita mendoakan saudara kita yang akan menikah, barakallah. Jadi kalimat berkah ini yang mengandung arti bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair,
adalah merupakan titik klimaks daripada tujuan kita hidup. Orang kalau hidupnya berkah, rizki yang berkah, umur yang berkah, keluarga yang berkah, jamaah masjid yang berkah, itu semua adalah mereka yang terus mengkondisikan diri mereka agar hari-hari dan waktunya penuh dengan kebaikan. Sangat merugi sekali kalau ada orang yang diberikan umur yang panjang, harta yang banyak, yang berlimpah, bahkan investasi di mana-mana, tapi ternyata hartanya tidak membawa keberkahan, umurnya tidak membawa keberkahan, usia terus bertambah, bahkan dikasih bonus sampai umur 70 tahun. Bukan semakin dekat dengan Allah, dia semakin jauh dengan Allah. Tapi berbahagialah mereka anak-anak muda yang usianya masih belia. Allah takdirkan bisa duduk dalam majlis ilmu, Allah takdirkan bisa menjadi penghafal Al-Quran. Berarti mereka adalah orang-orang yang sedang menuju keberkahan dalam usia dan umurnya. Inilah hakikat keberkahan yang kita sedang cari, para hadirin sekalian, ya. Karena merugi sekali kalau setiap waktu, setiap hari, ya, begitu banyak amal-amal kita yang sia-sia. Jadi di antara ciri amal yang berkah, waktu yang berkah adalah bagaimana kita manfaatkan waktu tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan banyak kembali mengkupas satu peristiwa penting, peristiwa bersejarah, peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang spektakuler, bombastis, satu peristiwa yang bahkan sampai sekarang orang banyak meragukan ini peristiwa benar apa enggak sih, begitu. Bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah peristiwa ini dialami oleh Rasulullah dalam bentuk ruh atau jasad, ataukah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sekaligus ruh dan jasad. Muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Bahkan dari mereka, kalangan orang-orang yang secara pengetahuan mengerti tentang peristiwa ini juga seringkali mempertanyakan. Padahal peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah momen bersejarah yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam ayat Al-Qur'an. Allah menggunakan kalimat subhana. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah menggunakan kalimat subhana di dalam awal ayat, menggambarkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini sebuah peristiwa yang luar biasa, sehingga wajar kalau pada akhirnya
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mempertanyakan, apakah peristiwa ini benar terjadi ataukah hanya sekedar mimpi kosong dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menggunakan kalimat subhana dalam sebuah peristiwa, ya. Jarang ayat, ya, yang menggambarkan tentang satu peristiwa besar di dalamnya, kecuali salah satunya adalah ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan subhanalladzi asra, menandakan bahwa peristiwa ini peristiwa besar yang dilatar belakangi oleh kondisi dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Latar belakang terbesar di mana Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi satu kondisi yang tidak nyaman dan sangat-sangat tidak nyaman. Bahkan dikatakan kondisi ini kondisi yang kalau kata kita mah udah mentok, ya, di titik nadir. Kondisi keadaan tidak nyaman yang benar-benar dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kalau kita nilai tidak ada orang yang memiliki ujian seberat ini. Coba kita cek, kita lihat apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang terdekat, yang mereka adalah orang-orang yang mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wafatnya Siti Khadijah, seorang istri yang soleha, seorang istri yang begitu hebat. Bahkan Rasulullah seringkali memuji Siti Khadijah. Ketika beliau wafat pun, setelah beliau wafat pun selalu mengingat Siti Khadijah. Sayyidatina Khadijah adalah orang-orang yang istimewa di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau Rasulullah merasa bersedih, berduka dengan wafatnya orang yang istimewa, seseorang yang usianya lebih tua dari beliau, tapi subhanallah, beliau Siti Khadijah adalah pejuang Islam yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu pepatah mengatakan, di balik keberhasilan seseorang laki-laki pasti ada seseorang wanita yang mendampinginya. Betul? Di sini kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan beliau bukan hanya ditentukan oleh kemampuan secara personal saja, tapi dukungan dari seseorang yang berada di sampingnya, yaitu seorang istri yang salehah. Makanya seseorang ibu, seorang wanita memiliki peranan yang sangat besar untuk keberhasilan seorang suami. Keberhasilan Bapak Soeharto tidak lepas dari peranan istrinya Ibu Tin. Keberhasilan B.J. Habibie tidak terlepas dari istrinya Ibu Ainun. Betul apa betul? Ini kita belajar dari pemimpin-pemimpin di Indonesia. Keberhasilan SBY tidak lepas dari istrinya Ibu Ani. Betul? Keberhasilan Bung Karno juga enggak lepas dari istri-istrinya. Makanya Bung Karno berhasil karena banyak istrinya. Banyak yang ngedoain. Seperti itu. Jadi jangan remehkan. Ini pelajaran yang pertama yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana perlunya kita bersinergi dalam sebuah keluarga, mobil khusus yang sudah menikah. Buat yang bujang-bujang, mulai cari bobot yang baik calon istri, ya. Insya Allah. Saya ngomong begini bukan buat motivasi kalian pacaran, bukan, ya. Allah, jangan pacaran, langsung aja kalau emang udah mampu, udah usia, udah punya perbekalan, nikah. Nggak usah pakai pacaran. Betul apa betul? Iya, pacaran cuma ngotorin hati.
Kalau memang belum niat mau nikah, baru umur 15 tahun, ngapain pacaran? Galau kayak si Fajar di TV, gara-gara ditinggal pacar begitu aja, cemen yang kayak begini. Yang saya sedih, diviralkan lagi ya, masih umur 15 tahun baru ditinggal pacar sampai dapat gelar sad boy. Ini juga tampang-tampang sad boy semua ini. Oh, iya, yang belakang juga tuh tampang-tampang diputusin sama pacar. Makanya saya bilang gak usah pacaran, agak penting pacarannya. Kalau mau nikah sekalian ketemu langsung begitu. Kenapa? Kalau yang namanya pacaran kan nyerempet-nyerempet, betul. Apalagi anak muda sekarang dikondisikan seperti ini. Ya Allah, kita sadar bahwa pertemuan kita dengan lain jenis kita, ya, hakikatnya tujuannya li ta'arafu, tapi tujuan klimaksnya adalah apa? Bagaimana Rasulullah nanti berbangga dengan umatnya. Rasulullah bangga dengan umatnya dengan sebab apa? Banyak keturunan. Artinya orang yang berhubungan laki dengan perempuan, ujung-ujungnya akhirnya adalah bagaimana muncul generasi-generasi penerus Islam. Di situ tujuannya. Kalau kita mengenal lain jenis, tapi tujuannya ingin menghancurkan kita, merusak akhlak kita, masuk ke dalam ranah perzinahan, maka ini yang tidak ditargetkan dalam mahligai sebuah rumah tangga. Hati-hati. Agama kita punya koridor, punya aturan yang jelas tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Wala taqrabuz zina, jangan deketin zina, ngedeketinnya aja enggak, apalagi melakukannya. Yang ironis sekarang ada satu pandangan dari orang-orang sekuler, na'udzubillah, yang dimotori oleh tokoh-tokoh intelektual, sampai mereka mengatakan kalau yang namanya berzina baru cipika-cipiki itu belum berzina. Begitu katanya. Nah kan kita yang anak muda demen banget kalau begini. Cipika-cipiki dibilang belum berzina. Bagaimana belum berzina? Mendekatinya saja nggak boleh. Ini pemahaman-pemahaman yang merusak generasi muda kita. Nah, ini pelajaran besar bagaimana kita melihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak akan pernah selamanya kita menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga kalau tidak diawali dengan perbaikan dalam prosesnya. Ya, cari calon istri yang baik, cari calon suami yang baik, ya. Jangan cari calon istri yang tiap hari tiktokan melulu, joget, pengen viral biar dapat duit. Kira-kira mudarat nggak? Nih adik-adik, maaf, bukan berarti saya nggak boleh tiktok, nggak boleh joget di media. Maaf, kira-kira mudarat nggak kalau kalian auratnya dipertontonkan oleh laki-laki yang bukan muhrim? Berapa banyak anak-anak muda yang tergoda ketika melihat tubuh kalian bergoyang-goyang di TikTok atau di media sosial. Apakah itu bukan dosa jariah? Yuk saya tanya, dosa jariah enggak? Kalau ada orang melihat goyangan kalian kemudian nafsu syahwat sampai melakukan perzinahan, kira-kira kontribusi enggak kalian dalam dosa? Kalau laki-laki goyang-goyang dosa juga enggak? Oh, dosa juga. Lah kalau goyangnya goyang yang erotis, iya. Yang senang yang lihat yang sejenis. Na'udzubillah. Kalau ada orang LGBT senang melihat laki sama laki. Na'udzubillah. Yang kagak normal begitu. Jangan sembarangan, nih zaman lagi zaman fitnah, akhir zaman benar-benar bakal akan kembali ke masa-masa di mana kaum Lut saat itu pernah terjadi. Zaman dulu terjadi. Makanya hati-hati nih yang cowok-cowok ganteng-ganteng nih. Yang ganteng-ganteng kalau deketin sama laki-laki, oh bahaya. Na'udzubillah. Kalau wanita senang juga dengan perempuan yang ganteng, tapi ada laki-laki yang ganteng kagak konek sama perempuan, koneknya sama laki. Ini tantangan terbesar generasi muda.
Kita kembali lagi ke Siti Khadijah, ya. Seseorang yang begitu istimewa, seorang wanita yang begitu berjasa. Bahkan ketika beliau meninggal, Rasulullah sedih. Kira-kira kalau suami zaman sekarang kalau istri meninggal sedih apa senang? Sedih apa senang? Jujur. Jangan berbohong, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Mata yang kanan sedih, yang kiri udah ngelirik yang lain. Betul apa betul? Ini bedanya Rasulullah sama kita. Sampai Rasulullah itu dalam satu riwayat beliau tidak menikah lagi kecuali setelah Siti Khadijah wafat. Makanya Siti Khadijah ini sampai badannya kurus, diberitakan beliau sakit, Pak. Ya. Di akhir hayat sebelum meninggal beliau dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena memang beliau sudah wakafkan seluruh harta dirinya untuk agama Allah. Ini pelajaran yang pertama. Di balik kesuksesan seseorang laki-laki ada seorang wanita yang mendampinginya. Sama halnya di balik kesuksesan seorang wanita ada seorang laki-laki yang progresif, yang mendukung perjuangan seorang istri. Inilah hakikat kerjasama dalam sebuah rumah tangga. Kemudian yang berikutnya, di antara penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan tasliyah kepada Rasulullah. Subhanallah, saat itu saat yang begitu memilukan. Kaum muslimin diembargo. Bahkan saat itu Rasulullah sempat kepingin pindah ke Taif, Pak. Ya, Taif kurang lebih sekitar 100 km dari kota Mekah. Rasulullah pengen pindah ke Taif karena sudah enggak tahan. Tidak lagi ada orang-orang yang mendukung beliau. Intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy begitu sangat dahsyat. Diberitakan 3 tahun saat itu Rasulullah dan kaum muslimin dalam keadaan tersiksa, diembargo, makanan semua tidak disuplai. Bahkan ada orang-orang kafir Quraisy yang begitu sangat sedih melihat kondisi umat Islam pada saat itu. Diceritakan sahabat-sahabat banyak yang makannya itu apa adanya. Ya Allah, sedih saat itu. Makan pohon-pohonan, ya. Mungkin kalau diceritakan silakan nanti buka kitab-kitab sejarah bagaimana saat-saat yang memulihkan itu terjadi dan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa inilah yang melatar belakangi, yang kemudian kalau dalam istilah proses perjalanan hidup manusia, kita semua punya proses. Ada fase-fase di mana kita menghadapi ujian yang sangat berat, fase di mana kita susah dalam hidup. Kenapa? Karena hampir dipastikan oleh orang-orang yang sukses dalam kehidupan tidak langsung naik, pasti dia akan mengalami fase susah dulu. Orang kaya nggak langsung kaya, dia mungkin jualan dulu di pinggir jalan. Setelah itu baru kemudian perlahan-perlahan dia mulai menyusun kekuatan dalam usahanya. Dia punya warung sendiri, sampai akhirnya kemudian punya toko yang besar, sampai punya perusahaan. Ini bagian dari proses. Dan ini dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau kita berpikir, kenapa sih Allah nggak langsung jadikan Rasulullah itu hebat? Kenapa Allah nggak jadikan langsung Rasulullah mulia di mata manusia? Tidak. Ini adalah bagian daripada sunnatullah. Allah katakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya Rasulullah, tilkal ayyamu nudawiluha, hari-hari itu akan digilir di antara manusia. Ada kalanya dia susah, ada kalanya dia senang, ada gelap, ada terang. Ini bagian dari proses kehidupan manusia. Jadi Rasulullah pun pernah merasakan masa-masa kelam, masa-masa susah, masa-masa sulit. Makanya Allah memproses Rasulullah salah satunya dengan peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak Asra untuk melakukan satu perjalanan. Nah, ini pelajaran yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Buat kita-kita yang sedang galau, yang sedang pusing, yang sedang banyak masalah,
sering-seringlah asra. Berarti apa asra? Musafir, jalan-jalan, piknik bro. Ini jangan sampai kita kurang piknik, karena orang yang kurang piknik pasti orangnya boring, tahu boring? Banyak pusingnya. Makanya kalau ngeliat teman lagi boring, piknik bro, piknik, jalan-jalan ya bro, kemana kayak refreshing begitu, iya kan? Suami istri kalau lagi ribut mulu, sekali-kali bininya ngajak, bang, kali-kali dong makan di luar bang. Bapaknya gelar tikar di luar rumah. Ya Allah bang, bukan di luar rumah bang, restoran sono, ajak kemana ke tempat makanan yang enak. Pelit banget, yang makan di luar digelar tikar di depan. Refreshing, cari suasana-suasana baru. Makanya orang Islam itu hidupnya harokah, harus banyak bergerak. Dalam satu kaidah bahasa Arab dikatakan al-harokah fiha barakah. Orang yang sering jalan, yang sering musafir, insya Allah ada keberkahan. Yang penting musafirnya tujuannya adalah untuk kebaikan. Kalau musafirnya untuk maksiat, tetap bukan malah tenang, malah pusingnya. Jalan ke puncak, lihat pemandangan ya, sambil terus berjalan. Di pagi hari kita bertasbih, subhanallah ma a'zama sya'nak, betapa besar keagunganmu ya Allah. Lihat tuh gunung-gunung, kita lihat pemandangan yang indah, hadirkan kebesaran Allah dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tafakur. Makanya amalan tafakur khairum min ibadati sab'ina aw sittina sana. Itu maksudnya. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan ngurung di kamar. Nah, nih khusus buat akhwat-akhwat nih. Nggak apa-apa kalau akhwat kalau ada masalah dia nangis dulu sambil ditutup pakai bantal. Tapi setelah itu jalan keluar, ya. Lupakan dulu masalah itu sesaat, betul? Jangan dipikirin masalah yang berat, mah kita lepas dulu aktivitas yang lain. Ya. Ini baru diputusin sama pacarnya, ya Allah, hidup ini gelap, tidak ada harapan. Masya Allah. Ya Allah, apalagi kalau sampai bunuh diri. Waduh, na'udzubillah. Makanya Rasulullah diasrakan, dilakukan perjalanan agar Rasulullah melihat kebesaran-kebesaran Allah, agar bertambah yakinnya kepada Allah dengan hakul yakin. Karena selama ini Rasulullah hanya mendapatkan ilmul yakin dan ainul yakin. Ilmul yakin tentang apa? Ilmul yakin tentang surga, ilmul yakin tentang neraka. Subhanallah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan Isra Mi'raj ini kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ditampakkan oleh Allah bagaimana kondisi penghuni surga, ditampakkan oleh Allah bagaimana kondisi penghuni neraka, sehingga bertambahlah yakinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pelajaran besar, ya. Bahkan Imam Syafi'i, ya, beliau itu kalau kemana-mana pakai tongkat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ingin menandakan bahwa dirinya seorang musafir. Beliau menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain. Bahkan ada istilah fatwa jadid dan fatwa qadim. Ketika beliau di Mesir, ketika beliau di Baghdad, inilah contoh orang-orang yang terus fantasyiru, ya, yang terus melakukan perjalanan dalam kehidupannya. Ini yang didapat oleh Imam Syafi'i, ilmu dapat, teman dapat. Kenapa? Karena rajin silaturahim. Jadi al-harakah fiha barakah. Air kalau dia mengalir bagus nggak? Bersih nggak? Bahkan boleh dipakai untuk wudhu. Tapi kalau air di comberan boleh nggak pakai wudhu? Nggak boleh, karena kotor. Tapi kalau yang mengalir, ya, meskipun suatu saat ada yang mengalir yang warnanya beda, masih boleh dipakai buat wudhu. Itulah contoh air yang mengalir, dia akan bagus daripada air yang mengendap. Itulah perumpamaan tubuh kita, perumpamaan diri kita.
Kalau kita rajin musafir, rajin silaturahim, insya Allah ada keberkahan. Betul apa betul? Sampai kita sholat nih, kalau sholat fardu, selesai sholat fardu, sunnahnya bagaimana? Pindah tempat. Jadi agama Islam ini agama perubahan, agama yang penuh dengan aktivitas, bukan agama yang stagnan. Betul apa betul? Iya, sampai kita mau sholat saja disunahkan agar kita pindah ke tempat yang lain. Supaya apa? Supaya nanti bumi ini menjadi saksi bahwa dia pernah diinjak sama kita dalam melakukan sholat. Zaman dulu pakai jilbab ya, ibu-ibu zaman dulu pakai jilbabnya kan cuma nempel doang ya. Sekarang jilbabnya udah macem-macem ya, ibu-ibu ya, anak-anak gadis semua macem-macem modelnya. Ada yang dibuntel-buntel sampai kecekek. Iya, itu namanya evolusi jilbab. Bros, pakai bros dulu kan cuma di dada aja, zaman saya dulu masih kecil. Ibu-ibu kalau pakai bros di dada, sekarang pakai bros ada yang di kepala, ada yang di pundak, sampai ada yang miring pakai bros itu. Kebanyakan brosnya Pak Ustadz ini miring ke kiri. Itu harokah fiha barakah. Jadi ini hikmah yang kedua, bagaimana perjalanan hidup kita adalah bagian dari sebuah perjalanan yang harus terus kita evolusi, bergerak dengan tujuan hal-hal yang baik. Bi'abdihi, kemudian di ayat berikutnya Allah menggunakan kalimat bi'abdihi yang artinya Allah ingin memberikan satu label kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad adalah hambanya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk kriteria bi'abdihi, hamba Allah. Sementara kita belum. Kalau kita masih jauh, baru pengakuan saja hamba Allah. Betul. Kalau sedekah sebutnya hamba Allah, baru pengakuan, tapi realitanya belum. Masih jadi hamba syaitan kita, masih jadi hamba nafsu. Betul apa betul? Belum jadi hamba Allah. Tapi ketika Allah berbicara kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah al-kamil al-mutakamil, beliau adalah sosok yang sempurna, beliau sosok yang istimewa, seorang hamba yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab penderitaan-penderitaan yang dialami, kesulitan-kesulitan yang dialami, namun beliau terus bersabar. Makanya peristiwa Isra Mi'raj dikatakan sebagai mukjizat dari Allah yang fungsinya adalah untuk menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih kelebihan itu buat hamba-hamba yang istiqomah, buat hamba-hamba yang terus bersabar dalam menjalani kehidupan. Namun levelnya, kalau kita bukan mukjizat. Kalau Nabi dan para Rasul namanya mukjizat, yang tujuannya untuk memperkuat, meskipun pada akhirnya ada orang-orang yang menentang. Ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, tidak semua orang menerima. Bahkan banyak orang-orang kafir yang kemudian mereka mencela Rasulullah, menganggap Rasulullah orang yang gila. Kok bisa perjalanan begitu singkat, di waktu malam yang begitu singkat, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sementara saat itu kalau orang mau pergi dari Madinah ke Mekah kemudian menuju ke Masjidil Aqsa, berapa lama ditempuh? Tapi Rasulullah menempuh dalam waktu yang singkat, sehingga wajar kalau pada akhirnya banyak protes dari orang-orang kafir Quraisy. Makanya kalau kepengen dapat mukjizat, kalau umat Islam bukan mukjizat namanya. Apa? Di bawah mukjizat. Kalau level kita bukan mukjizat, apa namanya? Apa? Karomah. Ya, karomah yang dulu sempat populer jadi mie instan di tahun 90-an, mie instan karomah. Ya. Kalau kita namanya karomah, Bapak Ibu sekalian, bukan mukjizat. Tapi karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Disebabkan keteguhan kita, kesabaran kita dalam menghadapi proses perjalanan hidup. Itu yang Allah kasih.
Allah nggak akan berikan karomah kepada orang-orang yang maksiat, kepada orang-orang yang lalai dari Allah, tapi diberikan karomah kepada mereka yang istiqomah, istiqomah dengan Al-Qur'annya, istiqomah dengan salatnya, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita kalau punya istri yang galak pun bisa dapat karomah, Pak. Punya istri galak pun bisa dapat punya karomah karena sabar menghadapi istri. Ya, ada satu cerita sering saya sampaikan, ada seseorang yang mendapatkan karomah bisa menundukkan hewan-hewan buas ketika dia masuk ke sebuah hutan, pulang hewan-hewan buas tersebut kemudian tunduk sama dia, ngikutin. Satu ketika ketika dia keluar dari hutan, nih hewan-hewan buasnya udah nggak ada. Subhanallah, ternyata dia cerita dulu ketika Allah kasih karomah kehebatan saya bisa menundukkan hewan-hewan ini, saya punya istri yang bawel, istri yang cerewet, istri yang sering marah-marah, tapi saya bersabar dengan istri saya sehingga Allah kasih karomah kemuliaan ini. Tapi setelah itu istri saya meninggal, saya mendapatkan nikah lagi dengan mendapatkan istri yang soleha, tapi Allah cabut karomahnya. Ya. Jadi anak-anak muda yang kepengen dapat karomah mesti sabar. Ya. Kita semua sedang diproses untuk menuju ke sana, tapi jangan minta. Yang namanya karomah itu pemberian Allah. Kenapa? Karena dulu zaman pesantren seringkali kita mencari yang kayak begitu. Bahkan sampai ilmu-ilmu pengasihan kita amalin juga, ya. Buat melet, naudzubillah. Nggak usah yang begitu-gitu mah. Dengan sendirinya kalau akhlak kita baik, amal kita baik, insya Allah siapa juga bakal Allah kasih mahabbah sama kita. Betul apa betul? Nggak usah yang begitu-gitu dicari. Sampai puasa, sampai sakit-sakit biar dapat ilmu pengasihan. Ya, kita minta sama Allah ilmu dikasih sama Allah dengan wasilah apa? Mujahadah. Mujahadah bangun malamnya, mujahadah puasanya, mujahadah zikirnya, itu sudah cukup. Nanti Allah bakal kasih dengan sendirinya. Kenapa? Karena Allah janjikan dalam ayat Al-Quran, ya, dalam tentang bab istiqamah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, sehingga pada akhirnya hilang rasa takut dalam diri kita, hilang rasa sedih dalam diri kita. Makanya enggak ada kamusnya kalau kita diputus sama pacar, emang laki lu doang begitu, emang cewek lu doang, masih banyak Allah bakal kirim yang terbaik. Jadi kalau putus dari pacar, kalau putus dari hubungan kita dengan orang lain, yakinkan dalam diri kita suatu saat Allah akan hantar yang terbaik. Begitu. Setuju? Setuju? Iya, ya, jangan galau anak muda. Ya, itu ya dari kalimat bi'abdihi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan Rasulullah sebagai seseorang yang kualitas penghambaannya sudah sempurna. Yang berikutnya, asra bi abdihi lailan. Allah menggunakan kalimat lailan di mana peristiwa ini terjadi di malam hari. Malam adalah merupakan waktu yang spesial, waktu yang istimewa. Di keheningan malam inilah terjadi dialog antara seorang hamba dengan penciptanya. Bahkan kita bisa merasakan kenikmatan beribadah dikala kita beribadah di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Namun sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh dengan waktu malam. Bahkan Allah janjikan waktu malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda hanya bisa dicari di keheningan malam. Jadikan amalan malam hari tahajud jadi amalan kita. Keberhasilan orang-orang dulu, orang-orang saleh, mereka adalah pengamal-pengamal tahajud. Inilah waktu yang istimewa, makanya Allah gunakan lailan.
Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, perjalanan Rasulullah dari satu masjid ke masjid. Ini menandakan kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang alaqah hubungan kita dengan masjid baik. Jangan sampai rumah di samping masjid musuhan sama masjid. Ya, nggak pernah ke masjid, sekalinya dibawa ke masjid pas sudah meninggal disolatin di masjid. Naudzubillah. Ya, setiap datang ke masjid sholat. Makanya kita yang senang musafir dalam hal kebaikan, ya, saya sampaikan yang namanya musafir banyak ragamnya. Ada orang musafir buat maksiat, tapi orang yang musafir buat taat dengan niat silaturahmi sama saudara kita. Datang ke satu tempat, datang ke satu kampung, satu daerah, cari yang pertama masjid, sholat di situ. Ya, nah ini makanya masuk pembelajaran yang berikutnya adalah perbanyak sholat. Hadiah terbesar dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau-beliau ini adalah pengamal salat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah dengan sabar, minta tolong sama Allah dengan memperbanyak salat, bukan salat fardu tapi salat sunnah. Ada masalah salat 2 rakaat. Ya, begitu. Ketemu calon yang cocok, sholat 2 rakaat. Ada yang nggak cocok, bingung milih si fulan apa, si fulana apa, si fulana. Sholat 2 rakaat, namanya sholat apa? Istikharah. Itu. Jadikan amalan sholat sebagai amalan pamungkas daripada ibadah kita. Inilah yang dilakukan oleh sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza asabahu amrun fasalla. Rasulullah dan para sahabat, kalau ada dalam diri mereka satu masalah, satu perkara yang sulit, mereka lakukan sholat 2 rakaat. Makanya tadi kalau hadir di satu tempat ada masjid, cari sholat 2 rakaat, paling enggak tahiyatul masjid. Syukur-syukur bisa tambah dengan sholat hajatnya. Jadi perbanyak sholat. Ini khusus buat anak-anak muda, termasuk buat yang tua-tua juga. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah adalah dengan memperbanyak ibadah salat. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah masuk waktu syuruk. Ya, mudah-mudahan di momen Isra Mi'raj ini kita bisa kembali mengambil pembelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, inna ma'al usri yusra. Tidak ada kesulitan kecuali nanti setelah itu Allah akan berikan kemudahan. Yakinkan dalam diri kita, sesulit apapun, sesusah apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita yakin kepada Allah, ma'al usra, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Baik para hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Kita minta kepada Allah agar terus diteguhkan dalam agama Allah, dan kita bisa jadikan semua peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah menjadi pembelajaran buat hidup kita, dengan harapan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaik, وأتوب إليك توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awwal al-awwalin, ya dhal quwwatil matin, ya rahim al-masakin, ya sami'ad du'a, ya hadiran laysa bighaib, ya mawjudan 'inda asy-syada'id. Ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa tulal umri fi ta'atillah wal maut 'ala dinil islami wal iman wal maut 'ala dinil islami wal iman wal maut 'ala dinil islami wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, di momen penghujung bulan Rajab ini ya Allah, tidak ada harapan yang kami minta kecuali Kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, tidak ada yang luput dari pandangan-Mu ya Allah terhadap dosa-dosa kami ya Allah. Di penghujung Rajab ini ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang kami cintai, kedua orang tua kami, bapak ibu kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan hakikat sifat sabar yang ada dalam diri Rasulullah kepada kami ya Allah. Di momen peristiwa Mi'raj ini ya Allah, kuatkan iman kami dengan peristiwa Mi'raj ini ya Allah, kuatkan iman kami dengan peristiwa Isra Mi'raj ini ya Allah. Jadikan salat perisai dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, permudah segala urusan-urusan kami ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, penghafal-penghafal Al-Quran, ahli-ahli ilmu, ahli-ahli zikir. Ya Allah ya Rabbana ya mujibas sailin, wafatkan kami semua dalam keadaan terbaik. Mudahkan lisan kami di akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Kami tidak pandai berdoa, Kau Maha mengetahui semua hajat-hajat kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah, berikan keberkahan dalam rezeki kami. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.